Kira ini menarik karena apa? Jatahnya PDIP dikurangi 2 kursi. Pertanyaannya adalah, apakah menteri-menteri baru yang ditunjuk tadi, Pak Bahlil, kemudian Pak Supratman bisa maksimal di sisa 2 bulan Hmm, kinerja masa pemerintahan Jokowi ini? Nah, jawabannya lagi-lagi ini nalar politiknya lebih kuat ya hmm. ketimbang nalar teknokratisnya seperti itu. Kalau memang PDIP dalam tanda petik merasa tidak lagi dilibatkan dalam pemerintahan Presiden Jokowi, mundur semua, tarik semua menteri-menterinya. Tribunnews on Focus, Tribuners hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo hari ini melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jelang 2 bulan masa jabatannya. Sejumlah nama kemudian dilantik, total ada 3 menteri, 1 wakil menteri baru yang kemudian dilantik di kabinet Presiden Jokowi dengan 3 kepala lembaga baru yang mana sosok-sosoknya merupakan sosok-sosok yang dekat di tim kampanye Prabowo Gibran. Lantas, apa sedianya urgensi dari reshuffle kabinet di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo ini? Apakah kemudian semakin banyak menteri PDIP yang akan dicopot dan diganti jelang masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo? Saya berdiskusi bersama dengan pengamat politik Trias Politika, ada Mas Agung Baskoro. Di satu sisi di level kementerian, Mas Agung, saya ingin masuk sedikit juga bagaimana reshuffle kabinet yang terjadi hari ini. Satu Ya, menteri dari PDIP dicopot dan diganti dari kader Gerindra. Mas Agung melihatnya seperti apa? ya, dua kader justru ya Mbak ya kalau saya Ya, kata ya, Pak Arifin Tasrip PSDM dan Pak Yasona Yasona Lawli Lawli. Kemenkumham ya, digantikan oleh Pak Supratman Andi Aktas ya sebagai menteri barunya, kemudian di ISDM ada Pak Bahlil. Nah, saya kira ini menarik karena apa? Jatahnya PDIP dikurangi 2 kursi. Hmm, Nah, bagaimana respon PDIP? Lagi-lagi saya menunggu nih. Kalau tadi di Pilkada Jakarta responnya seperti apa? Nah, untuk reshuffle ini seperti apa juga? Karena eh, ini menentukan ya bagaimana pola check and balances kita ke depan, bagaimana publik punya alternatif ya ketika semua partai merapat kepada pemerintahan yang sekarang maupun yang nanti terpilih. Kalau misalkan semua demikian kan otomatis publik butuh alternatif wacana, butuh cara pandang yang beda terhadap beragam kebijakan yang disahkan oleh pemerintah supaya apa? Supaya objektivitas itu tetap dianggap sebagai nalar utama kita bernegara, ya konstitusi itu sebagai dasar landasannya. Karena kalau hmm, misalkan semuanya sepakat ya semuanya iya, nah ini kan bahaya ya, bahaya sekali justru ya, seakan-akan kita nggak punya alternatif, seakan-akan kita nggak punya instrumen-instrumen yang baru yang beda untuk melihat segala sesuatu. Esensi demokrasi di sana ada kompetisi, ada perbedaan, ada hal-hal yang bisa kita pandang sebagai cara untuk membuat negeri ini terus lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah menteri-menteri baru yang ditunjuk tadi, Pak Bahlil, kemudian Pak Supratman bisa maksimal di sisa 2 bulan hmm, kinerja masa pemerintahan Jokowi ini? Nah, jawabannya lagi-lagi ini nalar politiknya lebih kuat ya hmm, ketimbang nalar teknokratisnya seperti itu. Tapi kalau dalam konteks reshuffle yang badan baru terbentuk ya, soal Badan Komunikasi Presiden, kemudian Badan Gizi, kemudian BPOM, saya melihatnya lebih kuat teknokratisnya. Tapi kalau menteri-menteri yang di reshuffle tadi, mau tidak mau kita harus bilang aroma politiknya sangat kental. hmm. Dan yang dipilih kan orang-orang terdekat di lingkaran Presiden Jokowi maupun Presiden baru terpilih, Ya. Pak Prabowo ya. Jadi ada arahan semacam itu sehingga memang susah untuk tidak mengaitkan bahwa apa, nalar politiknya lebih besar ketimbang nalar teknokratisnya, nalar terkait kinerjanya. Hmm. Sehingga ya kita tidak bisa berharap terlalu banyak ketika itu yang mengemuka seperti itu. Mhm. Kalau dari PDIP yang mungkin sekarang baru bereaksi singkatnya adalah bagaimana kemudian mengomentari secara etika bagaimana sisa 2 bulan ini adalah bagian dari tidak beretikanya seorang presiden melakukan reshuffle seperti itu ya Mas Agung ya. Tapi kalau di masa 2 bulan ini apakah ada tindakan langsung yang mungkin juga bisa dilakukan oleh PDIP mengingat sudah ada 2 menterinya yang bahkan dicopot dan diganti oleh menteri baru oleh Presiden Jokowi? Iya, ini kan reshuffle hak prerogatif presiden ya. Hmm, Dasarnya jelas gitu. Kalau misalkan itu diarahkan ke soal etis, memang jadi dari mana memastikan menteri yang terpilih ini bisa optimal menjalankan tugas-tugasnya. Nah, 2 bulan tersisa yang bisa dilakukan ya selagi-lagi sebatas memastikan internal kementerian solid, ya hmm, merespons segala tantangan. Yang kedua, ya tadi melanjutkan beragam program yang sudah
rencanakan dan memastikan bahwa narasi sinkronisasi ya dari pemerintahan Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo tidak ada yang terganggu. Ya. Nah, di luar itu memang agak susah ya kita mengharapkan hal yang lebih. Tapi dalam konteks PDIP, 2 bulan ini bisa dilakukan banyak hal. Ya misalkan ya kalau memang PDIP dalam tanda petik merasa tidak lagi dilibatkan dalam pemerintahan Presiden Jokowi, mundur semua, tarik semua menteri-menterinya Hmm. misalnya. Ya. Ya itu kan jadi hal yang apa ya memberikan dampak yang signifikan bahwa PDIP siap dengan narasi keoposisian yang substantif gitu ya. Semua menteri ditarik ya kita benar-benar berdiri di atas satu kaki oposisi, tidak lagi dua kaki seperti sekarang kan. Hmm. Seperti itu. Yang kedua yang bisa dilakukan PDIP adalah melibatkan publik dalam setiap aktivitas aktivitas politik dan publiknya secara masif ya. Supaya apa? Supaya dia tidak sendirian lagi merasa gitu ya bahwa ya kita terpojok, kita nggak bisa apa-apa. Enggak. Publik masih ada kampus, LSM, NGO ya, budayawan dan seterusnya itu bisa diorkestrasi apalagi di era keterbukaan informasi seperti sekarang. Ya, yang penting PDIP-nya konsisten ya, berinovasi terus karena itu yang ditunggu ya, jangan sampai hanya sekedar lawan dan tolak tanpa ada hal-hal yang lebih konkret yang bisa ditawarkan kepada publik karena itu yang memberikan nilai tambah keoposisian PDIP. Hmm. Kalau tidak, ya nanti publik sebatas itu cuma nolak doang, itu sebatas karena PDIP di luar kekuasaan. Kemarin waktu di dalam nggak ada yang signifikan juga seperti itu. Anggapan semacam itu harus dihindari sehingga PDIP sekarang harus berjuang lebih keras, lebih apa ya, lebih inovatif ya, lebih kreatif ya, agar apa semua elemen bersama PDIP seperti itu. Oke. Terakhir dari saya, Mas Agung, bagaimana Ya, kemudian reshuffle yang terjadi hari ini kan banyak sosok-sosok yang juga merupakan bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran pada masa kampanye begitu ya. Ada ya. Rosan Ruslani, kemudian ada Hazar Nasbi. Apakah kemudian reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini juga berkaitan pula dengan konsolidasi atau transisi di masa pemerintahan Prabowo Gibran mendatang, Mas? Iya, otomatis ya, karena memang orang-orang tadi memang bagian dari tim kampanye nasional ya. Ya. Pak Rosan ketuanya, Mas Hasan konsultannya, Mas Angga juga untuk medianya seperti itu, Bahlil apalagi gitu ya. Mm-mm. Otomatis ini bagian dari tadi saya bilang down payment politiknya apa namanya Pak Prabowo kepada Jokowi maupun Jokowi kepada Pak Prabowo supaya apa tim yang di bawah ini memang tidak dilupakan. Tim yang dibawa ini dilina membangun negara bukan lagi berkampanye seperti itu arahannya ke sana dan publik dalam konteks ini memang harus betul-betul mengawal ya agar dalam proses distribusi kekuasaan itu tidak ada aturan-aturan yang dilangkahi kemudian memang sudah sesuai dengan tupoksi kerjanya ya bukan berarti ketika mereka bagian dari tim kampanye atau pemenangan Prabowo Gibran mereka tidak bisa dikritik, tidak bisa diberi masukan ataupun dibiarkan begitu saja ketika melanggar aturan dan etika semacam itu. Nah, publik punya peran kontrol di sana selain PDIP karena kalau bukan publik yang terlibat ya netizen dan citizen itu maka ini bisa membuat ya bangsa kita apa dalam track yang berbahaya ya bukan hanya soal demokrasinya tapi demokratisasinya sehari-hari seperti itu. Oke, baik. Ini juga kita perlu peran serta dari publik untuk mengawal demokrasi yang terjadi karena kalau misalnya seluruhnya masuk ke koalisi atau pro terhadap pemerintah, tidak ada kritik-kritik yang kemudian bisa membangun juga kinerja dari pemerintah 5 tahun mendatang seperti itu. Mas Agung, terima kasih banyak Mas Agung untuk Sama-sama Mbak kesempatannya Dila, Mas Gun. berdiskusi hari ini dalam Tribun Sound Focus. Luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali Mas Agung untuk berbincang. Siap, Selamat beraktivitas kembali Mas Agung. selamat sore. Demikian obrolan saya terkait reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi hari ini untuk kemudian mencopot 2 menteri dari PDI Perjuangan. Tribuners, nantikan obrolan saya lainnya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.